Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita harus selalu ingat untuk menjauhi yang namanya sikap sombong atau angkuh. Kecongkakan adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Dan kita akan belajar dari satu bangsa bernama Edom. Bagaimana mereka begitu sombong di hadapan Tuhan, dan Tuhan menubuatkan penghukuman kepada mereka. Nah, kalau kita membaca ceritanya di kitab Obadja hanya satu pasal. Di sini kita melihat di ayatnya yang ketiga, firman Tuhan memberitahukan sikap daripada Edom. Di ayat yang ketiga dikatakan, keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Jelas sekali firman Tuhan mengatakan bahwa Edom begitu angkuh. Kenapa? Pertama, karena mereka itu tinggal di liang-liang batu. Nah, Edom itu tinggal di pegunungan Seir, dan pegunungan Seir adalah pegunungan yang berbatu-batu. Jadi di situ memberitahukan bahwa tempat mereka itu secara wilayah itu aman dari serangan musuh. Mereka punya tempat perlindungan yang bagus, yang baik. Dan juga posisi mereka itu ada di pegunungan lebih tinggi, sehingga musuh sulit untuk menaklukkan mereka. Nah, ketika mereka berada dalam posisi ini, Edom itu begitu sombong. Sampai-sampai mereka mengatakan, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Mereka pikir mereka ada di atas langit, dan tidak ada yang bisa mengalahkan, menurunkan mereka. Nah, kalau kita melihat latar belakang daripada cerita ini, yaitu orang Israel pada saat ini, mereka telah dihancurkan, dihukum oleh Tuhan. Khususnya bagian selatan terakhir di tahun 586 sebelum Masehi. Dan Edom melihat kehancuran Israel, mereka bersuka cita. Bahkan mereka ikut menjara orang Israel dan ikut menyerang orang Israel. Padahal Edom dengan Israel itu adalah saudara kandung. Bapa daripada Edom adalah Esau, dan bapa dari Israel adalah Yakub. Yakub dengan Esau itu bersaudara kandung. Dan mereka merendahkan orang Israel. Mereka pikir mereka yang paling hebat, tidak akan bisa ditaklukkan. Tetapi saudara-saudara, kecongkakan adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Ya. Tuhan begitu benci yang namanya kesombongan. Dan di sini Tuhan mengatakan di ayat keempat, sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung rajawali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Nah, lihat apa kata Tuhan. Sekalipun mereka itu seperti rajawali terbang tinggi, karena burung rajawali suka terbang tinggi, dan sekalipun sarangnya di tempat yang tinggi, bahkan di bintang-bintang, ya burung rajawali suka memberikan atau menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi-tinggi supaya apa? Aman daripada predator, dan juga supaya dia gampang melihat musuhnya di bawah atau melihat mangsanya di bawah. Nah, tetapi lihat apa kata Tuhan. Dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan kalau kita melihat ayat-ayat selanjutnya, itu berbicara kehancuran Edom. Ya, dikatakan di ayat yang kelima sampai ayat yang keenam bahwa kehancuran yang akan dilakukan Tuhan lebih parah daripada seorang perampok dan pencuri. Dan di sini dikatakan bahkan harta benda mereka akan digeledah, dan juga orang-orang bijaksana dari mereka akan dilenyapkan, termasuk prajurit mereka akan dihancurkan. Ya. Edom terkenal yang namanya kebijaksanaan dan juga
kepahlawanan, tetapi Tuhan akan menghancurkan mereka. Dan itu tergenapi pada tahun 5 sebelum Masehi. Bagaimana Edom dihancurkan total, dan sampai saat ini tidak ada yang namanya bangsa Edom. Nah, saudara-saudara, keangkuhan membawa kehancuran. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan jauhi kesombongan. Karena kita punya mungkin banyak harta, lalu kita menyombongkan diri, kita pikir kita yang paling hebat. Tidak ada yang bisa menurunkan kita merendahkan orang lain, atau kita punya prestasi, pengetahuan yang baik, kita menyombongkan diri, atau apapun itu. Atau ketika kita bersandar pada diri sendiri, kita melupakan Tuhan, itu juga kesombongan di hadapan Tuhan. Jadi mari kita selalu merendahkan diri dan bersandar kepada Tuhan. Kita selalu ingat semuanya datangnya daripada Tuhan. Akhirnya Tuhan menolong kita melalui firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.